Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwatun. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, para guru besar, para profesor, para cendekia muslim, para aktivis dakwah semua, mari mengucap syukur, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah. Semoga dengan ucapan syukur itu Allah golongkan kita termasuk golongan hamba-hamba yang ahli bersyukur. Dengan demikian semoga Allah senantiasa menambahkan nikmat kepada kita semua, nikmat hidayah, nikmat petunjuk, sehingga kita bisa senantiasa membangun kekuatan untuk mewujudkan izzatul Islam di Indonesia dan juga di seluruh dunia. Bersolawat kita kepada Rasulullah yang sudah memberikan contoh teladan bagaimana memperjuangkan kemuliaan Islam di musuh-musuh Islam dan juga membangun kekuatan politik Islam sehingga menguasai peradaban dunia berabad-abad tahun lamanya. Pada malam hari ini bersyukur kita bisa hadir dalam keadaan sehat, dalam tempat, itu nikmat yang luar biasa, khususnya juga nikmat yang lebih besar kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Syarikat Islam Politik hadir untuk bersama-sama memberikan edukasi terhadap masyarakat akan pentingnya politik dalam menegakkan kemuliaan Islam. Dan malam hari ini adalah salah satu program dari Syarikat Islam Politik di ajaran Islam yang melingkupi tentang prinsip-prinsip keimanan yang benar dan masuk dalam kolbu, prinsip-prinsip syariat secara personal atau pribadi, prinsip-prinsip syariat secara sosial politik, dan menelaah Indonesia dan di dunia. Pada malam hari karena ini adalah sesi lanjutan dari yang kemarin, karena ini materi yang sangat penting dan fenomenal terhadap kondisi umat Islam di dunia, dan kita menghadirkan beliau yang juga bukan sembarangan karena beliau memahami dan mengerti bagaimana peta politik dunia. Namun sebelum itu kita tidak sabar mendengarkan beliau melanjutkan materi yang kemarin. Kita buka dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah berikan ilmu manfaat yang kita bisa praktekkan dan benar-benar bisa memberikan kontribusi terhadap kemuliaan Islam. Sebelum Ustadz Asep Syarifuddin menyampaikan, Ustadz Fuad Amsyari akan memberikan keynote speak untuk malam hari ini. Kepada beliau kami persilakan, beliau sebagai Ketua Umum dari Syarikat Islam Politik. Monggo Ustadz Fuad Amsyari, kami persilakan waktunya. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa walah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para peserta webinar Islam pada malam hari ini yang kedua yang mengambil tema adalah memahami fenomena Taliban dari tinjauan Islam di dunia internasional. Ini tema yang kedua. Bagian yang kedua maksud saya. Yang pertama sudah diberikan pada kita 2 Sabtu yang lalu oleh Ustadz Asep Syarifuddin, yang insya Allah yang belum kenal mau saya kenalkan sebentar ini. Beliau ini adalah juru bicara
yang sebagai pengembangan dari ulama. Jadi beliau sangat paham MPUI ini kalau saya tidak pas tolong di Pak Asep, ketuanya adalah Habib Rizik. Rizik Sihab, sekretarisnya adalah Ustadz Bambang Setio dan jubirnya adalah Ustadz Asep Sarifudin ini. Saya kira sudah sekalian kita mendapatkan penghormatan pada webinar dari SIP, Syarikat Islam Politik, bisa mendapatkan banyak nanti informasi dan ilmuwan dari Ustadz Asep Sarifudin yang sudah banyak sekali membuat tulisan serta ceramah-ceramah dan kunjungan-kunjungan nasional maupun internasional tentang masalah dakwah Islam. Dan rasanya ini memang pas dengan fokus, saya bilang fokus saja. Fokus dari Syarikat Islam Politik ini adalah membawa umat Islam supaya berislamnya itu tidak personal saja. Karena Islam memerintahkan kita untuk Islam kafah. Berislam itu harus utuh, bukan hanya personal, pribadi, seperti makan, minum, pakaian. Juga bukan hanya keluarga saja, gimana mencari istri, mencari suami, mendidik anak. Tapi Allah memerintahkan kita untuk juga supaya membangun tatanan sosial yang majmuk, yang plural, supaya terselamatkan dari kehancuran melalui tuntunan Islam. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah, betapa rusaknya itu Madinah, Mekah, dari dan bahkan Romawi, Persia. Dan kemudian terselamatkan oleh Islam yang dibawa oleh Rasulullah dan kemudian didukung oleh sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan perkembangannya sangat fenomenal sekali. Merubah dunia yang penuh kedzaliman, kerusakan, kemungkaran, kemaksiatan, kemunafikan menjadi dunia yang berperadaban mulia, sejahtera, makmur, berkeadilan. Ini sering tidak oleh banyak orang Islam. Dianggapnya Islam itu hanya mengajarkan supaya dirinya pribadi berritual yang banyak, amal sosial yang banyak, terus merasa dirinya mati masuk surga. Saya malah mengatakan, Allah, ini berbahaya sekali cara berpikir Islam seperti ini. Tidak akan terjadi Islam menjadi rahmatan lil alamin kalau berpikirnya hanya personal sentris. Tidak bisa. Islam itu bisa membawa rahmatan lil alamin kalau Islam memimpin dunia plural. Di level mana saja. Islam membawa rahmatan lil alamin kalau Islam menjadi pemimpin dunia plural dan membuat kebijakan publik yang tidak keluar dari tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fenomena Taliban ini cukup menggemparkan karena dari sebuah negeri yang katakanlah begitu didominasi oleh kekuatan non-Islam, kekuatan yang sering disebut sebagai kekuatan sekuler, secara formal, tiba-tiba saja sekarang menjadi sebuah negeri yang dipimpin oleh kelompok pejuang Islam Taliban. Ini suatu yang fenomenal sekali. Kita masih melihat nanti what is going on to happen, gitu ya. Setelah Taliban memimpin Afghanistan, ini kita masih belum tahu persis. Tapi paling tidak semua orang rasanya paham bahwa Taliban mempunyai visi mengelola negeri sesuai dengan
tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bentuk operasionalnya bagaimana? Masih sedang kita perhatikan nanti. Pada saat yang sama saya kira dunia Islam juga terhentak itu. Kok bisa kekuatan sekuler yang begitu masif ternyata pada juang Islam tadi. Walaupun skalanya masih kecil, skala sebuah negara kecil. Saya kira itu yang kemarin kan satu set cerita apa itu tadi? Apa itu Afghanistan? Apa itu sekularisme? Di mana mereka mengambil alih kekuasaan? Bagaimana implikasinya kira-kira terhadap Timur Tengah? Saudi, Iran, dan bagaimana kira-kira pengaruhnya terhadap kita? Saya kira itu saudara sekalian, supaya saudara-saudara yang kemarin mungkin belum ikut, meneruskan ada pengajian. Judulnya adalah memahami fenomena tahiyat. Ya, ditinjau dari Islam dalam skala internasional. Kalau teorinya Islam harus memimpin dunia internasional, itu skala internasional. Sebelum bisa memimpin dunia internasional, Islam harus memimpin sebuah negara. Kalau belum bisa memimpin sebuah negara yang Islamnya minoritas, ya Islam harus memimpin negara yang mayoritas penduduknya Islam. Itu saya kira proses itu merupakan satu proses idealisme, ideologi yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mulai dengan memimpin Madinah dan kemudian akhirnya diteruskan sahabat. Saya kira itu catatan saya, Saudara Adi, dan monggo silakan tafadhol. Terima kasih Fuad Amsari. Maaf tadi terakhir terputus-putus sinyalnya. Teman-teman sekalian, para audien yang sudah masuk dalam ruang Zoom, ini sudah ada 35 orang ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa menyapa satu persatu. Ada yang Pak Subroto dari Banyuwangi, ada juga yang lainnya dari Banten tadi saya lihat, beberapa yang lainnya, supaya kita lebih silaturahminya tersambung. Saya berharap bisa open kamera sehingga kita bisa saling bersedekah dengan wajah yang menggembirakan, menyenangkan ketemu dengan saudara-saudara muslim mukmin lainnya, dan bisa di mute mic-nya dimatikan supaya nanti pembicara utama tidak terganggu dengan yang lainnya. Disilakan nanti seandainya ada pertanyaan setelah pembicara sudah menyelesaikan apa yang dia sampaikan. Malam hari ini seperti yang disampaikan Ustadz Fuad, sangat beruntung kita mendapatkan kesempatan dari Ustadz Asep Syarifuddin selaku juru bicara MPUII, Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia. Dan juga beliau adalah Ketua API Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat. Dan malam hari sela kesibukan beliau menyempatkan untuk diskusi menyampaikan tentang memahami fenomena Taliban ditinjau dari Islam di dunia internasional, dan ini adalah bagian kedua. Kembali Ustadz Syarifuddin, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Monggo Ustadz, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Segala puji mutlak bagi Allah Subhanahu wa taala
Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim dan sebentar lagi kita insya Allah akan bersama-sama melakukan thalabul ilmi, melanjutkan diskusi kita 2 pekan yang lalu, yang mana pada 2 pekan yang lalu, tepatnya juga malam Ahad, saya diamanahi oleh Profesor Fuad Amsari untuk menyampaikan materi terkait dengan fenomena Taliban, dilihat dari sisi sudut pandang Islam dan dunia internasional. Bagaimana, Prof? Suaranya kedengaran? Kedengaran, Ustadz. Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya perhatikan di layar ada beberapa yang saya kenal. Mohon izin saya mau menyapa karena ini berada dari berbagai daerah. Yanti yang belum disapa kalau berkenan untuk memperkenalkan diri insya Allah nanti di diskusi. Dari yang paling atas ini ada Pak Abbas Toha. Nah, beliau tokoh senior dan sekarang Dr. Abbas Toha ini aktif di Majelis Syuro Masumi ya Pak Dokter ya. Alhamdulillah. Kemudian ada Alhamdulillah. Sehat ya Pak Abbas ya. Alhamdulillah. Kemudian ada ini sehat. Alhamdulillah, ada Ustadz Komarudin nih dari Mujahid dan Mujahidah Priangan ini, alhamdulillah. Kemudian ada ini Ustadz Nasir Ja'far, beliau Sekjen Perhimpunan Al-Irsyad. Nah, alhamdulillah. Ada Ustadz Uyun Kamiluddin, assalamualaikum. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, beliau salah seorang ketua DPP Persatuan Islam ya, Bidgar Ustaz ya. Alhamdulillah. Ya, betul. Alhamdulillah. Nah, ini ada Ustadz Fikri Barino nih dari Jakarta. Nah, ini beliau adalah dari MPUI dan banyak juga amanah yang diberikan ke beliau. Kemudian ada Pak Asesor nih Profesor TB Masa Jafar. Nah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ini ada Ustadz Ali Ramli nih. Alhamdulillah. Ustadz sehat ya Ustadz ya. Alhamdulillah. Kemudian ini ada ini nih Kang Budi nih. Ini beliau salah seorang ketua FPI Jawa Barat nih, Front Pembela Islam Jawa Barat. Ini di samping beliau ada ini Maijen Purnawirawan Dedi S. Budiman ya. Pak Jenderal sehat Pak Jenderal. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Ini beliau jenderal yang aktif insya Allah mengawal bagaimana kedaulatan NKRI tetap terjaga insya Allah. Alhamdulillah. Amin. Ya, alhamdulillah. Kemudian ini ada Pak Dede Sudirman dari KBPI Jawa Barat. Alhamdulillah. Kemudian juga ini ada juga dari ini dari Royan. Nah, ini Bang Royan dari aktivis Partai Umat dari Lampung. Ini alhamdulillah. Kemudian juga ada Ustadz Yunus dari Surabaya dan ini yang saya lihat, yang lainnya alhamdulillah nanti insya Allah sambil berjalan kita ta'aruf. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim dan bersama-sama untuk melakukan thalabul ilmi. Para bapak, para ibu yang kami hormati, alhamdulillah 2 pekan yang lalu kami telah memaparkan terkait dengan fenomena Taliban.
Mungkin bagi yang baru bergabung, kami tadi diminta juga untuk menyampaikan resume atau terkait dengan apa yang kami sampaikan. Ini ada yang menulis suaranya kurang jelas seperti itu. Apa yang lain juga sudah kurang jelas atau alhamdulillah jelas juga? Jelas Ustaz, jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Cukup ya. Ya, alhamdulillah. Cukup ya, alhamdulillah. Jadi kemarin saya mencoba untuk memaparkan pertama dari sisi siapa itu Taliban. Ya, sekilas Taliban itu kan kalau dalam bahasa Pashtun adalah tolib. Mereka itu adalah pelajar atau santri atau murid. Nah, kalau dalam bahasa Arab kan Talibun itu juga bermakna mahasiswa. Nah, jadi Taliban ini adalah gerakan kaum terpelajar yang risau atas situasi yang terjadi di Afghanistan. Nah, Afghanistan ini sebuah wilayah yang cukup luas, luasnya sekitar 650.000 km persegi. Kalau dibandingkan dengan Indonesia sangat jauh ya. Kalau di Indonesia ini daratannya 1,9 juta kilometer persegi, lautannya 3,2. Nah, daratan dan lautan itu 5,1 juta kilometer persegi. Jadi kurang lebih Taliban itu sepertujuhnya lah Indonesia. Penduduknya Taliban Afghanistan maksudnya. Afghanistan itu penduduknya sekitar 32-34 juta. Kalau dibandingkan dengan kita, Indonesia, ya negeri kita penduduknya sekitar 272 juta. Nah, Taliban ini penduduknya 99% adalah lebih Muslim. Nah, kalau kita penduduknya sekitar 80%, ada juga mengatakan 88%. Nah, Afghanistan ini silih berganti berkuasa dari mulai yang terdekat itu komunis, kemudian Taliban juga sudah pernah memimpin Afghanistan, kemudian dikudeta oleh Amerika dan sekutunya. Maka di Afghanistan ini ada 3 kekuatan. Yang pertama adalah komunisme, yang kedua adalah kapitalisme, yang ketiga adalah Islam. Dalam hal ini adalah Taliban. Yang menarik, Taliban ini anggota aktifnya hanya sekitar 75.000 sampai 90.000. Jadi dengan kekuatan inti 75 sampai 90.000, Taliban bisa berperan begitu luar biasa di Afghanistan yang penduduknya adalah 32 sampai 34 juta. Nah, sehingga kemarin dalam diskusi beberapa peserta webinar juga ada yang menyampaikan ini menjadi pelajaran berharga bagi pergerakan Islam di Indonesia. Yang mana di Indonesia banyak ormas-ormas Islam yang anggotanya ada yang jutaan, ada yang belasan juta, ada yang puluhan juta gitu. Tetapi selama Republik ini ada sejak tahun 1945 yang sekarang usianya sudah 76 tahun, tetapi kepemimpinan di level nasional itu tidak mencerminkan harapan para the founding fathers yang sebagian besar adalah para ulama seperti itu. Kita ketahui bahwa 7 presiden di negeri ini itu tidak merepresentasikan gerakan Islam ideologis. Nah, padahal ormas-ormas Islam jumlahnya banyak, tapi dari sisi peran tidak seperti Taliban di Afghanistan. Kira-kira diskusinya seperti itu. Nah, lalu kemudian kemarin muncul juga diskusi teman-teman terkait dengan masalah apa yang melatar belakangi kondisi umat Islam di dunia ini sekarang termarginalkan. Padahal Islam pernah memimpin peradaban yang sangat panjang sekali. Maka tentu kita dapat ketahui dari sejarah, dari tarikh, bahwa pasca kejatuhan kekhalifahan Turki Utsmani, maka umat Islam terpecah menjadi berpuluh, bahkan bisa jadi lebih dari 100 negara yang terjebak dengan konsep nation state. Di mana ketika Turki Utsmani yang didirikan oleh Utsman Ghazi yang anaknya Ertugrul itu bisa
membentang kekuasaannya bukan hanya di Eropa tapi juga ke Asia, yang juga itu menjadi simbol daripada kepemimpinan umat Islam sedunia. Nah, sekarang timbul pertanyaan, siapa pemimpin umat Islam sedunia? Padahal kalau dilihat dari kepemimpinan pasca Rasulullah SAW wafat, itu diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu sebagai pemimpin umat Islam sedunia. Jadi Rasulullah adalah pemimpin umat Islam sedunia, kemudian diganti oleh Abu Bakar Siddiq, kemudian oleh Umar bin Khattab, kemudian oleh Utsman bin Affan, kemudian oleh Ali bin Abi Thalib, kemudian Umayyah, Abbasiyah, kemudian sampai Turki Utsmani. Nah, sekarang jangankan umat Islam ini menjadi pemimpin peradaban dunia, di setiap negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim pun yang memimpin adalah kelompok sekuler. Ada organisasi Islam OKI. Sejatinya OKI itu diharapkan akan menjadi media silaturahim dan konsolidasi negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Namun OKI ini tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena di setiap negara yang mayoritas muslim itu adalah pemimpinnya sekuler. Mesir, Sisi kan sekuler. Indonesia yang sekarang juga sekuler, yang sebelumnya juga sekuler gitu. Kemudian negara-negara lain pun sama, Yordania juga sekuler. Nah, kita ketahui Saudi Arabia juga dekat dengan Amerika. Kemudian Irak juga sekuler. Jadi negara-negara di dunia ini yang berpenduduk mayoritas muslim adalah dipimpin oleh orang-orang sekuler. Jadi tidak linier antara warganya yang sebagian besar adalah umat Islam dengan pemimpinnya yang justru seringkali bukan hanya tidak menjadi simbol daripada kepemimpinan ulama, tapi justru represif, bahkan memarginalkan peran umat Islam. Nah, ini yang kemudian menjadi yang menjadikan kita prihatin. Nah, oleh karena itu bagaimana kita menciptakan perubahan sehingga bukan hanya di setiap negeri kaum muslimin, tapi juga di dunia ini ada kepemimpinan Islam. Nah, kira-kira kemarin seperti itu diantaranya yang kita diskusikan. Tapi belum tuntas karena waktu yang membatasi 1 jam pada waktu pekan kemarin. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kalau misalkan terkait dengan kepemimpinan dunia Islam, saya kira para asatid ini sudah sangat paham tentang periodisasi kepemimpinan dalam Musnad Imam Ahmad. Namun yang menjadi persoalan hari ini adalah bukan hanya terletak pada kepemimpinan dunia Islam, tapi kepemimpinan di setiap negeri-negeri kaum muslimin. Nah, seperti di Indonesia. Indonesia itu bahkan kemarin kita sampai merasa sangat dipermalukan ya, di mana Indonesia ini penduduknya 272 juta, umat Islamnya lebih 200 juta, ibu kotanya adalah DKI Jakarta, yang dimana di DKI itu pernah dipimpin oleh orang kafir. Nah, ini kan sangat ironi gitu. Nah, untung saja pada Pilgub 2017 dia kalah. Coba kalau misalkan dia menang lagi, bagaimana ibu kota negara yang merupakan penduduk terbesar sedunia umat Islamnya dipimpin oleh orang kafir. Tapi kalau misalkan sekarang melihat regulasi terkait dengan masalah Pilpres, kalau misalkan ternyata berdasarkan skema oligarki pada hari ini, bisa jadi nanti 2024 calon itu suka-suka oligarki. Nah, kalau yang menjadi calon itu adalah orang bukan hanya dia tidak berpihak kepada Islam, bahkan bisa jadi orang kafir, ini akan semakin membuat kelompok Islam menjadi sangat kesulitan. Nah, oleh karena itu maka tentu dengan kemenangan Taliban di Afghanistan ini banyak menginspirasi, memotivasi, dan menaikkan giroh di setiap negeri-negeri kaum muslimin. Saya perhatikan ketika Taliban itu kemudian dapat mengambil alih, menghentikan kezaliman, mengusir para imperialis, yaitu Amerika, Eropa, dan para sekutunya, maka di negeri-negeri yang di situ ada simpul perjuangan mengapresiasi dan melakukan komunikasi dengan Taliban. Kita tahu bahwa alhamdulillah di Palestina, di Gaza itu ada Hamas, di mana Hamas kemudian menyampaikan tahniah, menyampaikan selamat dan menjalin komunikasi dengan Taliban. Kemudian juga alhamdulillah Turki juga Erdogan, AKP juga menjalin komunikasi. Kemudian juga di Doha alhamdulillah di Qatar sering terjadi pertemuan-pertemuan internasional di antara para pejuang-pejuang Islam. Nah, di Indonesia pemerintahnya tidak linear.
Triliun bukan miliar. Apa? Suaranya nggak dengar, Pak. Suaranya tidak jelas. Lanjut, Ustaz. Jelas. Oh, lanjut. Ya. Jelas, lanjut. Iya, iya. Nih. Ustaz, Suaranya ke mute, Ustaz. kemut, Ustaz Asep, suaranya ke mute. Ya. Ran. Seharusnya kan ketika Taliban itu berhasil mengusir penjajah di Afghanistan, yaitu Amerika dan sekutunya, maka pemerintah yang paling harus terdepan menyampaikan tahniah dan menjalinkan komunikasi dengan Taliban itu Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena pertama, Indonesia ini penduduknya mayoritas adalah Muslim. 200 juta lebih penduduk di negeri ini adalah beragama Islam. Yang kedua, dalam konstitusi kita itu bahwa pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah pusat terkhusus berkewajiban untuk ikut serta menjaga ketertiban dunia. Nah, namun kita saksikan justru peran daripada pemerintah ini masih kurang. Nah, oleh karena itu maka kemudian alhamdulillah MPUII berdasarkan masukan, saran dan harapan dari para berbagai simpul umat kemudian menyampaikan tahniah dan kita siap untuk bekerja sama dengan Taliban. Nah, oleh karena itu maka ke depan kalau sekiranya misalkan pemerintah Indonesia tidak melakukan itu, maka ormas-ormas Islam perlu bersinergi bersama-sama untuk ikut serta memastikan bagaimana pembangunan di Taliban itu berjalan dengan baik. Karena sekarang ketika Taliban itu berkuasa di Afghanistan, banyak sekali kekuatan-kekuatan lain berusaha untuk bagaimana mencitrakan Taliban ini adalah sekelompok orang yang radikal, yang teroris, yang tidak berperadaban, yang kemudian tidak memperhatikan hak-hak perempuan, dan lain sebagainya. Padahal Taliban ini adalah sekelompok orang yang paham tentang syariat, yang berusaha untuk mengimplementasikan syariat secara kafah. Insya Allah sesuatu hal yang diperintahkan dalam syariat akan dilaksanakan, sesuatu yang dilarang akan ditinggalkan. Nah, tapi dalam perkembangannya begitu banyak media-media yang memframing seolah-olah Taliban ini adalah sekelompok orang yang kemudian tidak beradab, yang akan membuat kekacauan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu maka dituntut peran umat Islam, terkhusus Indonesia, simpul-simpul umat untuk bersinergi bersama-sama untuk bagaimana caranya kita justru memberikan penjelasan penerangan kepada masyarakat dan kepada simpul-simpul umat lainnya. Nah, alhamdulillah, nah ini Syarikat Islam Politik di bawah asuhan bimbingan daripada Prof. Fuad Amsari dapat menginisiasi dengan membuat webinar yang tentu ini sangat bermanfaat sekali, di mana ini akan menjadi informasi yang lebih baiklah daripada di dalam dunia maya yang dikuasai oleh orang-orang kapitalis, orang-orang yang benci kepada Islam. Namun tidak hanya cukup sampai di situ. Maka insya Allah MPUI pada khususnya kita sedang terus melakukan kontak dari berbagai pihak untuk bersama-sama bagaimana kita bisa turut serta membangun Afghanistan. Karena Afghanistan setelah dikuasai 20 tahun oleh kekuatan kapitalis yang dalam hal ini dipimpin oleh Amerika, yang mana sebelumnya juga pernah dikuasai oleh komunis, maka negara Afghanistan itu sangat membutuhkan bantuan dari segenap kaum muslimin. Nah, oleh karena itu maka mudah-mudahan pada forum ini kita tidak hanya mendiskusikan tentang bagaimana fenomena Taliban, tapi peran apa yang bisa kita lakukan dalam turut serta membangun Taliban, membangun koneksitas, bahkan membangun juga dengan kekuatan-kekuatan lain. Nah, apapun yang terjadi di negeri ini tidak terlepas daripada situasi dan kondisi yang ada di dalam dunia internasional. Maka ketika bangsa Indonesia dalam hal ini adalah umat Islam ingin mengharapkan perbaikan di negeri ini, maka kita pun harus menjalin kekuatan dengan kekuatan dunia internasional. Nah, Taliban, kemudian AKP Turki, kemudian juga di Qatar, kemudian di Hamas, dan simpul-simpul umat Islam lainnya di berbagai dunia harus terjalin komunikasi yang intensif. Nah, kalau misalkan kekuatan-kekuatan ini bersinergi bersatu, maka insya Allah setiap negeri kaum muslimin akan ada perbaikan dan kemudian kepemimpinan dunia Islam di bawah kepemimpinan Islam akan terwujud.
Saya kira itu resume singkat terkait dengan diskusi kita pada pekan kemarin. Kami insya Allah siap juga mendapatkan masukan dan diskusi dengan para asatid sekiranya yang nanti akan bisa memberikan bahan bagi kami juga insya Allah, karena MPUI termasuk salah satu lembaga yang akan konsen untuk turut serta bagaimana berpartisipasi bersama-sama dengan Taliban untuk membangun Afghanistan menjadi lebih baik setelah dijajah oleh Amerika dan sekutunya. Saya kira seperti itu. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Asep Syarifuddin. Bapak-bapak sekalian, para audien, dipersilahkan. Kalau kemarin sudah ada yang mengikuti yang sesi 1 kemarin, bagian 1, dan hari ini mungkin tadi juga sudah disampaikan resumenya dari pertemuan 1 kemarin, ada atau hal lain, dipersilahkan untuk bisa raise hand atau mungkin langsung bisa open mic dan juga open video untuk bertanya kepada Ustadz Asep Syarifuddin. Kepada semua peserta Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Sugondo nggih. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugondo dari PPU Kaltim. Tadi saya menyimak Ustadz dalam sambutannya tadi, Ustadz menyampaikan adanya menciptakan perubahan umat Islam. Ya, ini yang saya tanyakan, bagaimana caranya supaya umat Islam ini bisa berubah? Karena selama ini yang kita lihat dalam masyarakat itu merasa Islamnya itu sudah merasa paling benar. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini saya mau nanya bagaimana menciptakan perubahan umat Islam itu yang hakiki. Itu aja Ustadz. Syukron. Ya. Terima kasih Ustadz Sugondo. Mau langsung dijawab Ustadz Asep, monggo. Ya, alhamdulillah. Kalau terkait dengan Muslim hakiki, saya pernah membaca di dalam tafsir Al-Maroghi terkait dengan tafsir Inna Dina Indallahil Islam. Di situ dijelaskan bahwa Muslim yang hakiki itu adalah Muslim yang dimanapun dia berada, dalam sistem apapun dia berada, dia tetap berpegang teguh kepada dinul Islam. Nah, oleh karena itu maka bagaimana kita bisa menciptakan perubahan kondisi umat Islam? Nah, di sini umat Islam yang kita maksudkan bukan hanya dalam kacamata dari sisi di Indonesia saja, tetapi umat Islam di dunia Islam. Nah, namun sebagai dalam konteks keindonesiaan, maka ini menjadi skala prioritas kita untuk memperbaiki kondisi umat Islam yang ada di negeri ini. Seperti misalkan kalau kita menggunakan narasi terkait dengan bangsa Indonesia, maka bangsa Indonesia itu yang paling banyak adalah umat Islam. Jadi kalau negeri ini menjadi negara yang baik, negara yang makmur, negara yang adil untuk warga negara, maka yang akan mendapatkan manfaat itu adalah umat Islam, karena warga negara di negeri ini adalah mayoritas adalah umat Islam. Nah, terkait dengan kondisi umat Islam, bahwa kalau misalkan kita perhatikan di dunia Islam, pasca kejatuhan Turki Utsmani tahun 1924, maka tidak ada kepemimpinan dunia Islam. Kemudian negara-negara kaum muslimin pun terpecah belah menjadi berpuluh-puluh negara, bahkan bisa jadi sekarang lebih daripada 100 negara. Nah, kemudian terjebak dan kemudian mendapatkan persoalan problematika umatnya masing-masing. Nah, termasuk kemudian di negeri kita. Nah, di negeri kita juga umat Islam itu dari sisi misalkan umpama terkait dengan kebebasan untuk melaksanakan syariat secara kafah kan juga sejak negeri ini merdeka tidak diberi ruang. Bahkan kalau misalkan ketika umat Islam itu melaksanakan syariat, kemudian dianggap kelompok yang ekstremis, fundamentalis. Padahal undang-undangnya menjamin bahwa setiap warga negara, pasal 29 itu,
berhak untuk beribadah berdasarkan keyakinan kepercayaannya. Nah, pengekangan ini sebetulnya lebih kepada bukan kepada regulasinya, tetapi kepada implementasi penyelenggaraan negaranya. Nah, jadi kenapa selama 76 tahun di negeri ini umat Islam begitu sepertinya seringkali dalam menjalankan syariat Islam ini dipermasalahkan, bahkan seringkali justru difitnah, karena pemimpin di negeri ini bukan kelompok yang justru pro dan akan memperjuangkan Islam. Inilah PR-nya. Jadi kalau dilihat dari regulasi kan kita lihat ya, ini dari sisi regulasi dulu. Kan kalau kita melihat suatu negara, lihat undang-undang dasarnya. Pertama, di dalam undang-undang dasar itu Pasal 29 ayat 1, negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Tuhan yang dimaksud itu kan kalau berbicara batang tubuh kan yang paling paham itu adalah pembukaan. Nah, dalam pembukaan itu alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan ini diperoleh. Berarti Tuhan yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sejatinya seharusnya umat Islam dalam menjalankan syariat Islam ini adalah diberikan ruang, diberikan kebebasan karena undang-undang pun menjamin seperti itu. Kemudian kalau dilihat dari sisi ekonomi di negeri ini itu dikuasai hanya segelintir orang. Yang segelintir orang itu adalah orangnya bukan orang Islam. Padahal para pejuang kemerdekaan itu adalah umat Islam. Bahkan ketika pada waktu penjajahan terjadi, seolah-olah ada 3 golongan di negeri ini kan. Mereka mengklasifikasi, membuat kelas-kelas. Kelas Eropa, kemudian kelas Timur, kemudian kelas Bumi Putra. Nah, seharusnya ketika merdeka yang paling harus merasakan mendapatkan manfaat kemerdekaan itu adalah pribumi, yang dalam hal ini adalah umat Islam. Lagi-lagi dalam sektor ekonomi pun kita justru sangat-sangat terbelakang. Bahkan dari sisi penguasaan aset, penguasaan lahan, kita justru dikuasai oleh orang di luar Islam. Nah, kenapa situasi ini terus berlangsung? Ya, diantaranya karena kepemimpinan Islam. Nah, kita bagaimana untuk menciptakan perubahan? Dalam konteks umum, tentu kita harus melihat Quran, Sunnah, dan Sirah Nabawiyah. Kalau kita perhatikan ya, pertama bahwa Rasulullah itu masyarakat Quraisy Mekah itu kan sebetulnya pada waktu awal bukan merupakan masyarakat yang superior, tapi dengan Islam kemudian dapat menjadi masyarakat yang superior bahkan memimpin peradaban dunia. Jadi kepada umat Islam ketika akan menciptakan perubahan, maka pesan saya adalah kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang dilakukan oleh para Rasulullah dan para sahabat, dengan Quranlah kemudian Allah mengangkat, innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah mengangkat, kata Umar bin Khattab, kaum ini dengan Alkitab, dengan Al-Quran, bil kitab. Kemudian selanjutnya, di samping itu adalah kita harus mewujudkan kepemimpinan ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi di negeri ini, kalau misalkan umat Islam tidak mau diatur oleh orang yang anti kepada Islam, maka yang harus memimpin itu adalah orang Islam. Nah, sehingga orang Islam itu jangan apatis terkait dengan politis, kepemimpinan. Nah, ini juga harus turut serta. Adapun kemudian sistem politik, prosesnya seperti apa, itu menjadi sesuatu hal yang bisa jadi khilafiyah. Tetapi dalam konteks komitmen bahwa di setiap jengkal yang di situ ada orang yang beriman, maka yang harus menjadi pemimpin adalah harus orang yang beriman. Jadi umat Islam itu harus menjadi khalifah fil ard. Dalam pengertian di Indonesia pun yang harus menjadi pemimpin itu adalah umat Islam. Jika yang menjadi pemimpinnya adalah umat Islam, jika rakyatnya berkomitmen untuk melaksanakan Islam, maka insya Allah kebangkitan Islam itu akan tegak. Nah, ini menjadi PR bersama. Nah, sekarang PR kita adalah kultural dan struktural. Kultural bagaimana kita membangun masyarakat kita cinta kepada Quran, kepada Sunnah. Kemudian secara struktural kita berusaha di semua level kepemimpinan di negeri ini harus dipegang oleh orang yang beriman atau orang Islam. Saya kira seperti itu. Terima kasih Ustadz Asep, Ustadz Sukondo. Begitu jawaban dari beliau. Kepada peserta yang lain dipersilahkan kalau mau menyampaikan. Itu Ustadz Abbas Toha, Pak Dr. Abbas Toha. Monggo Ustadz. Waktu ya, dipersilakan. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita cermati, sebetulnya hampir semua tokoh intelektual dan ulama ini sudah berwebinar tentang kondisi
secara global, regional maupun nasional. Nah, kemudian itu semua terpulang pada kita. Nah, kita ini adalah umat Islam yang majoriti pada kenyataannya itu setiap ada dinamika untuk menempatkan atau merebut sesuatu, yaitu power, ya, itu selalu ketinggalan langkah. Nah, berarti apa? Berarti kecerdasan politik kita ini kurang. Ditambah lagi, lawan-lawan kita ini mereka mendapat support dari pemikir-pemikir dan pendana-pendana asing yang memang menjadikan Indonesia ini bancaan untuk aset-aset kekayaan alam, kemudian juga dengan pola gold, gospel and glory yang selama 350 tahun mereka lakukan. Ya. Nah, sekarang dengan konspirasi Barat dan Cina, yang Cina komunis itu menjadi kapitalis, ini makin membahayakan. Dan ternyata mereka itu berhasil. Ya. Mereka berhasil secara sistematis, terencana, masif, itu mereka menguasai seluruh lini-lini kekuasaan menyangkut IPO oleh Sexbud. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Nah, sedangkan umat ini itu, ya maaf, penegak hukumnya itu dari muda masih kuliah sudah diijoni. Begitu juga yang masuk ke BUMN, yang masuk kemana. Sehingga mudah sekali mereka memecah belah, kemudian menjadikan mereka itu artinya rentenir di dalam pengambil kebijakan. Sehingga terjadilah secara sistem dan terencana selalu yang memegang power dalam bidang ekonomi, politik, semuanya itu adalah kaum sekuler dan non-free, ditambah lagi dengan mereka yang sekarang kalau kita perhatikan, ya kalau komposisi, kalau kita lakukan mapping terhadap sentra-sentra kekuasaan itu juga non-muslim sudah banyak menguasai. Nah, untuk itu barangkali menurut hemat saya adalah karena sudah hampir 30 tahun pendidikan kita ini degradasi daripada menanamkan cinta nasional. Yang kedua, degradasi daripada sejarah-sejarah perjuangan bangsa dihilangkan, ditambah lagi perasa dengan roadmap pendidikan sejak dari Anwar Sanusi, ya, sejak sekolah rakyat dulu, makin ke sini itu makin hilang. Jadi peran Islam, peran umat Islam itu hanya di buku pun juga mereka putar balikkan. Nah, jadi barangkali kita ini yang sedikit mempunyai power, kemudian berusaha menggunakan power itu seefektif dan seefisien mungkin. Nah, mari kita ciptakan common enemy. Common enemy kita sudah jelas. Pertama komunis, kedua sekuler, ketiga adalah oligarki. Ini yang harus kita lawan. Karena apa? Yang kita lawan itu adalah saudara-saudara kita yang muslim juga, tapi bukan mukmin. Nah, mereka lah yang dibuat sedemikian rupa. Ya dah. Nah, sekarang dengan transaksional, ya, politik pendekatannya, itu kita makin hancur. Jadi marilah menurut saya generasi milenial kita itu tidak kenal dengan sejarah perjuangan bangsa. Ya, kemudian juga pemahaman tentang agama juga dangkal. Maka kita perlu meningkatkan dakwah terhadap mereka. Nah, jadi pertama adalah common enemy yang harus kita maintain bersama. Karena bersatu tidak mungkin komunitas-komunitas ormas-ormas Islam ini. Ya, sudah berapa ini? 76 tahun tidak pernah bisa menjadi satu. Nah, jadi common enemy sudah jelas. Kemudian yang kedua adalah para milenial dan juga akan terjadinya suatu bonus demografi yang hampir sekitar 40-50 juta itu sudah saatnya kita mendakwahi mereka. Jadi psikologi dakwah, ya, dalam perspektif dakwah yaitu menjadikan mereka menjadi manusia-manusia yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah di muka bumi untuk memimpin dan kemudian melakukan perubahan dan menjadi manusia untuk menuju kepada masyarakat adil, makmur, dan sejahtera yang cinta kepada negaranya. Jadi kalau masalah internasional, pergerakan ini sudah jungkir balik sekarang. Barat meninggalkan kegiatan-kegiatan sekulerisme, tetapi Saudi Arabia memulai dengan banyak-banyak kegiatan yang dekat dengan pola-pola pikir orientalis. Nah, kemudian kita Indonesia, inilah, marilah kita bersama-sama, partai apapun, komunitas apapun, mari kita bersama
tanggalkan partai-partai kita punya common enemy, yaitu komunis, oligarki, dan para munafikin yang merajalela. Dan ini sudah juga founding fathers kita mengingatkan, Buya Hamka mengingatkan, Pak Hatta mengingatkan. Yang paling berbahaya adalah saudara kita sendiri yang menjadi munafik, yang membuat karpet merah, mendatangkan para kaum sekuler, penjajah dan kolonial dan kapitalis. Jadi terakhir kesimpulan saya, alhamdulillah ini Ustadz Asep luar biasa memaparkan fenomena Taliban ini, dan mudah-mudahan ya kita membantu dengan doa dan apa yang mungkin, tapi bantulah diri kita sendiri dulu yang di dalam negeri ini yang sudah porak-poranda ini. Jadi, nah bagaimana? Artinya sering kita melakukan ya diskusi, kemudian debat, forum group discussion dan sebagainya. Dengan pendekatan psikologi dakwah harus kita tingkatkan dalam berbagai perspektif kehidupan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz Abbas Toha. Tadi saya lihat ada Ustadz Yunus raise hand tadi. Ustadz Yunus mungkin barangkali masih di tempat. Atau sebelum itu Ustadz Asep Sarifuddin bisa menanggapi apa yang disampaikan Ustadz Abbas Toha. Ya, memang kita umat Islam Indonesia ini menghadapi persoalan yang pelik, persoalan dunia internasional dan persoalan internal di negeri ini, yang tentu kedua-duanya harus kita sikapi. Karena memang sebagaimana yang tadi telah saya sampaikan, dimanapun orang Islam itu yang harus berbuat untuk menciptakan perubahan, harus berdakwah, dan dakwah itu esensinya adalah bagaimana menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, kemudian setiap muslim itu kan terkoneksi dengan muslim yang lainnya, terafiliasi dengan muslim yang lainnya. Nah, ini perlu gerakan paralel. Nah, alhamdulillah tadi adem juga pernyataan dari Pak Dr. Abbas Toha sebagai salah seorang pengurus parpol bahwa yang terpenting sekarang partai apapun kita bisa bersinergi. Nah, alhamdulillah kan dengan sekarang banyak partai-partai yang baru juga, ada partai lama, dan mudah-mudahan saling melengkapi. Nah, salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh MPUI, nah saya juga mau cerita, alhamdulillah pada tanggal 22 September 2021 kita mengadakan pertemuan di Jakarta dihadiri oleh para pimpinan parpol dan ormas. Kemarin kita ada sidang umum MPUI yang seruannya sudah kita sebar ke berbagai pihak. Juga alhamdulillah pada hari Ahadnya tanggal 17 kita mengadakan silaturahim dengan para tokoh. Luar biasa, ada banyak tokoh yang hadir, dari yang gerakannya partai politik formal, ada yang ekstra parlementer, ada yang ormas hadir. Di situ ada Ustadz Abu Bakar Basir, ada juga Pak Amin Rais, kemudian ada Pak Tamsil Lindrung, ada dari perwakilan dari PKS, dari Mas Sumi, Partai Umat, kemudian dari PDRI, ada Pak Sukri Padoli, alhamdulillah. Jadi untuk menciptakan perubahan di negeri ini ya tentu kita harus bersatu. Semua simpul umat, apapun pembahasan kita, apapun uslub kita harus bersinergi. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan kekuatan-kekuatan umat, partai, ormas, harokah, kemudian bersatu dengan common enemy, ya saya kira kita semua sepakat, yaitu komunis, kemudian oligarki, kemudian kapitalisme. Nah, itu adalah sesuatu hal yang membuat bangsa ini menjadi bangsa yang sekarang sangat mengkhawatirkan. Sudah di ujung tanduk ini kapal ini. Nah, ini harus segera kita berbenah untuk menciptakan perubahan. Insya Allah, kalau misalkan kita bersatu semua ini akan mempercepat terjadinya perubahan di negeri ini, insya Allah. Amin, amin, amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Masih ada kesempatan pertanyaan dari peserta. Dipersilahkan kalau mau bertanya pada malam hari ini, bisa raise hand atau langsung open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dulu nih? Pak siapa dulu ini? Sebentar Pak Masar ya? Ya. Monggo Pak Masar dulu tadi. Ya. Oke.
Terima kasih. Kita apapun yang kita hadapi, karena kita sedang berada di dalam sebuah kepemimpinan, walaupun masih bersifat parsial, kita belum mencapai satu kepemimpinan yang satu, tapi ada kewajiban yang harus terus kita lakukan adalah harus menanamkan optimisme kepada umat. Itu saya kira penting. Saya sangat optimis dan saya tidak pernah pesimis bahwa sunnatullah itu terus bergulir. Tergantung pada ikhtiar kita, bagaimana untuk menjemput takdir Allah itu. Nah, jadi saya kira di dalam rumusan masalah, saya kira sudah benar. Problem kita ini adalah problem kekuasaan. Problem kekuasaan itu adalah problem kepemimpinan. Itu kata kunci. Karena kalau kita lihat sebelum kemerdekaan, itu ada satu common enemy. Nah, saya pinjam istilah Pak Dr. Abbas, itu adalah kolonial. Dan seluruh sultan Nusantara itu bisa bersatu dan mereka bisa melepaskan identitas lokalnya, yang kemudian itu diperkuat oleh mosi integral Muhammad Nasir. Jadi kalau kita lihat perjalanan termasuk sidang BPPKI, bagaimana para ulama, tokoh umat luar biasa, Masya Allah, mereka bisa merumuskan konstitusi yang sangat luar biasa. Ya sebenarnya itu sudah apa ya? Ya kalau 100% enggak, 80% itu sebenarnya itu sudah sudah menuju pada satu bentuk Islam State, walaupun formalnya bukan. Tetapi jika power itu di tangan umat, saya kira itu akan menjadi apa yang dinamakan Islam State. Saya kira seperti itu. Banyak sekali prinsip-prinsip yang sebenarnya itu bisa dimasukkan interpretasi dari spirit gagasan-gagasan Islam. Nah, problemnya adalah di kekuasaan. Jadi siapapun yang berkuasa, maka bangunan konstitusi itu ya mereka yang mengisi. Nah, jadi kembali lagi bahwa problem kita segini adalah problem kepemimpinan. Problem kepemimpinan itu apakah ada satu kesadaran kolektif di antara pemimpin kelompok umat Islam, bagaimana membangun satu kesadaran bersama. Bahwa tidak mungkin umat Islam itu bisa menang kalau pemimpin kelompok ini tidak mau bersatu. Jadi bahasa kita tuh sederhana saja. Karena kalau kita lihat perjalanan umat ini makin menurun dari segi kepemimpinan. 50-an itu sangat solid, sampai 60-an juga sangat solid, bahkan Islam itu pernah memimpin politik, memenangkan pemilu. Nah, kenapa kemudian makin ke sini makin kedodoran? Jadi kembali lagi masih ada suatu optimisme, suatu kesadaran yang terus dibangun. Dan juga masih ada satu perubahan mindset bahwa politik itu sebagai alat kita untuk menegakkan kalimat Allah. Itu prinsipil. Partai, organisasi itu hanya alat. Alat boleh ada, boleh tidak, alat itu bisa berubah. Tetapi yang tidak berubah dan tidak boleh berubah itu adalah goalnya. Nah, kadang-kadang kita ini terjebak pada konflik. Kita tidak bicara goal, tetapi kita bicara pada alat. Dan alat itu kita identifikasikan kepada power pada kelompok-kelompok, power pada asobiah. Beda sedikit bisa panjang, beda sedikit bisa pecah, beda sedikit tidak bisa membangun saf bersama. Ini saya kira problem mental kepemimpinan kita yang sangat lemah, yang sangat rapuh. Andai kata ini bisa terus dibangun, saya optimis. Saya tidak pernah khawatir, apapun tantangan kita bisa hadapi. Dan contoh-contoh itu sudah banyak di dalam sejarah perjuangan Rasulullah. Dan juga yang mutakhir kita karena bicara Taliban. Nah, itu contoh yang mutakhir. Apa sih Taliban? Kekuatannya segala macam, tetapi kan Allah ikut hadir di situ. Kalau dia secara rasional kan tidak logik bagaimana kemudian
itu dengan sendiri kekuatan yang maha hebat itu, kemudian dia pergi sendiri. Tetapi itu kemudian kepemimpinan Taliban itu dia solid, ya. Bagaimana mereka merumuskan gagasannya Taliban pasca penguasaan Amerika, itu luar biasa. Cara mereka merumuskan baik ke dalam maupun keluar dalam pergaulan dunia Islam, dalam pergaulan juga pada tatanan global, ya. Diplomasinya saya betul-betul di luar ekspektasi saya, sangat luar biasa. Dan itu memberikan suatu harapan bahwa gerakan Taliban itu tidak bisa dipandang enteng, tetapi mereka siap, ya, menyatukan kepemimpinan di internal mereka. Juga mereka punya konsep, punya gagasan, punya strategi, yaitu terlihat sekali. Nah, jadi kembali lagi saya ingin menggarisbawahi, memang problem kita itu adalah di kepemimpinan. Kalau di kepemimpinan clear, ya ini bukan seperti simsalabim. Kultur masyarakat kita itu dia paternalistik, sangat mudah. Itu sudah banyak contoh, ya. Jadi jangan selalu kita banyak mengeluh, wah, umat ini bagaimana? Ya pastilah, ya, umat itu ada yang sebagian Islamnya kafah sempurna, ada yang sebagian cuma. Tetapi jika kepemimpinannya menyatu dan bisa membangun satu kesadaran, kemudian bisa, ya, kemudian mengajak kepada amal-amal yang nyata, yang sederhana, kemudian sembari membangun kecerdasan di dalam membaca situasi, komunikasi yang intensif, agenda-agenda yang perlu diatur, apakah pada setiap dai dan dengan tema-tema yang sama, ya. Saya kira saya tidak pernah khawatir, itu akan nyambung. Pengalaman DKI itu sebenarnya itu adalah sebuah barometer. Sebenarnya kita belum kehilangan seperti yang dikeluhkan bahwa kita ini sudah lemah. Saya enggak, ya. Jadi pengalaman DKI itu menunjukkan bahwa Islam itu masih kuat, ya, masih kuat. Nah, ini jangan kita terbawa psikologi politik yang melemahkan semangat kita. Saya kadang-kadang malas tuh baca WA. Ini perlu diingatkan juga. Kita sibuk ber-WA ria itu, yang kita bahas itu selalu problem orang, masalah orang, isu orang. Mestinya di dalam WA itu kita berdiskusi, kita membicarakan persoalan kita. Jangan kemudian WA itu menjadi seperti tong sampah, ya, tetapi tidak ada interaksi pemikiran, tidak ada dialog. Ada dialog berarti itu secara tidak langsung membangun, ya, kedekatan psikologis, kedekatan hati, ya, kemudian pencerahan dan seterusnya. Nah, itu contoh-contoh. Nah, kemudian yang lain, Bapak Ibu sekalian, kita lihat basis pesantren kita itu kuat, ya. Jadi modal sosial kita, jaringan sosial kita itu sudah ada, sudah given. Tergantung bagaimana kita membangun satu kesadaran, membangun satu kesadaran untuk perubahan, ya. Nah, itu kembali lagi, ya, kepada kemudian juga bagaimana kita merespon perbedaan-perbedaan di antara umat. Jangan ada soal kecil lalu kita tanggapi, kemudian kita face-to-face saling berhadapan antar ormas, ya, karena persoalan ada di sana, ada di sini, nah, terus kita terbawa. Tidak, kita harus fokus. Apa sih agenda kita? Nah, saya kira MPU ini sudah merumuskan apa sih agenda kita, supaya apapun yang terjadi, kita jangan pernah terbawa, terkecoh dengan hal-hal yang sebenarnya itu bukan goal kita. Nah, ini penting supaya kita terus istiqomah, fokus. Tetap. Kalau kita tidak fokus, saya mengasumsikan kita sudah punya agenda, ya. Saya asumsikan saja kita punya agenda, lalu kita mesti fokus. Kemudian bagaimana menguatkan? Bagaimana agar modal sosial, jaringan sosial terus diperkuat. Yang tidak sepaham, ya nggak apa-apa, silakan aja. Tetapi bagaimana yang sudah sepaham ini terus menguatkan, lalu ini bisa memberikan suatu pengaruh efek yang besar. Nah, barulah di situ potensial, ya, apakah kepemimpinan, potensi kekuasaan itu bisa diraih. Saya kira hanya dengan kerja-kerja demikian. Saya kira memang sekali lagi saya ingin garis bawahi, fokus kita itu adalah kepada kepemimpinan. Kalau kepemimpinan ini clear, tidak lagi bicara kelompok, saya kelompok ini, saya kelompok apa,
baik partai, ormas, atau aliran pemikiran. Nah ini dulu harus dikikis. Tanpa itu nonsen. Ya, sekali lagi, tanpa itu nonsen. Umat itu tinggal ngikut aja. Kalaupun sekarang ini di bawah tekanan itu gejala sesaat. Kita tidak usah kemudian menganggap ini akan selamanya. Tidak. Kita juga akan lihat bahwa krisis multidimensi Republik ini sudah sangat akut. Jadi ibaratnya kapal ini sudah sangat keropos. Ya, jadi kapal ini jadi kita harus optimis melihat bahwa banyak sisi-sisi yang sangat fundamental ini tinggal ambruk. Mau dilihat dari segi apapun, dari segi ekonomi, dari segi mental, ya, moral. Moral ini sudah berada pada titik terendah. Orang tidak malu-malu melakukan korupsi. Itu adalah tolak ukur keimanan. Ya, betapa para pejabat itu sebenarnya adalah pada posisi yang sangat lemah. Jadi kita nggak usah terlalu khawatir ya karena dengan over kekuasaan, overacting, aparatur segala macam itu tidak perlu kita gentar. Apa yang kita gentar itu karena gejala sesaat, gejala di permukaan. Tetapi adalah kita harus melihat juga itu adalah suatu satu indikasi-indikasi yang sebenarnya menunjukkan pada kelemahan. Ya, kita harus melihat seperti itu. Nah, jadi sekali lagi ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan, marilah kita merumuskan apa masalah kita, lalu apa agendanya, lalu bagaimana strategi ini terus bisa memperkuat modal sosial kita, jaringan sosial kita, lalu bagaimana menguatkan ya antara pemimpin-pemimpin, baik ormas, kelompok, harus ada satu kesadaran bersama. Sekali lagi, tanpa kita bersatu nonsen, ya, tanpa kita bersatu nonsen. Dan itu saya kira kata kunci yang sebenarnya kita sudah hafal betul dan sering kita sampaikan dalam dakwah-dakwah. Nah, tinggal sekarang adalah implementasinya. Bagaimana mewujudkan itu sebagai amal jama'i. Itu yang paling penting. Kita bisa bicara pandai, tetapi kadang-kadang hati kita ya susah bersatu. Dan yang kedua, saya ingin garis bawah lagi, mindset. Mindset kita tentang politik itu harus kita dialogkan. Sebenarnya apa sih mindset politik kita itu? Apa mau jadi pemimpin kelompok atau pemimpin umat? Nah, ya kita mau adalah pemimpin umat, bukan pemimpin kelompok. Kalau pemimpin kelompok ya tidak akan bisa. Tidak akan pernah diperhitungkan. Orang terlalu bangga dengan partainya, orang terlalu bangga dengan ormasnya, ya. Orang terlalu bangga dengan kelompok-kelompoknya. Ya, saya kira itu adalah mentalitas yang saya kira itu adalah peninggalan ya masa lalu. Ke depan ya hanya ada satu kata kunci, apakah kepemimpinan umat ini bisa satu? Nah, kalau kepemimpinan umat satu, insya Allah ya takdir Allah itu pasti ya hakul yakin, ainul yakin, dan itu sudah banyak contohnya. Saya kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Saya sekali lagi sangat senang, sangat appreciate atas ya usaha-usaha MPUI. Ini adalah satu model kepemimpinan alternatif. Mudah-mudahan ini semua bisa terjembatani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Masa Jafar. Ini ada yang sudah resen lama dari tadi sebenarnya, Ustadz Yunus dan juga Ibu Ada Sudarti Kaya Muara ini. Minta tambahan sedikit waktu ya Ustadz Profesor Fuad ya. Untuk pertanyaan mungkin bisa lebih disingkat pertanyaannya atau mungkin hal pokok yang ingin disampaikan kepada Ustadz Yunus, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Adi. Yang saya hormati narasumber Ustadz Asep Saifuddin, Jubir MPUI, Pak Fuad Amsyari dan peserta mustami'in yang lain. Jadi singkat saja, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya Taliban itu sangat inspiratif ya. Bagaimana dengan 75.000 orang itu kemudian bisa menguasai sebuah negara yang di-backup oleh Amerika. Dalam waktu 10 tahun pada tahun 2001, Taliban dihabisi oleh Amerika sehingga kemudian keluar dari Afgan. 20 tahun kemudian bisa mengusir Amerika dan sekutu-sekutunya dan juga rezim boneka. Padahal Taliban ini dihujat banyak pihak.
dengan tuduhan sebagai teroris dan lain sebagainya. Tetapi dia mampu mengkonsolidasikan diri. Kalau dulu, kira-kira 20 tahun yang lalu, tampilan Taliban sangat berbeda dengan sekarang. Hari ini Taliban sangat sangat moderat, sangat moderat. Nah, itulah di tengah situasi dia dipojokkan dari berbagai macam pihak. Tapi kemudian mampu mengkonsolidasikan diri, bahkan mengusir Amerika Serikat dan sekutunya, dan rezim boneka. Nah, yang perlu kita kemudian mereplikasi Taliban di Indonesia. Padahal Indonesia ini 80% penduduknya adalah Muslim. Dari 272 juta, kira-kira 230-an itu Muslim. Bandingkan dengan Taliban yang hanya 75.000 orang, tapi bisa menundukkan Amerika. Kita hingga hari ini tidak mampu. Persoalannya apa? Karena persoalan ukhuwah Islamiyah kita itu hanya sekedar servis. Kita menggaungkan kemana-mana demi ukhuwah Islamiyah, tapi asobiah kita ini cukup menonjol. Bahkan di akhir-akhir kemarin kita mendengarkan bahwa kalau bukan yang memimpin lembaga-lembaga tertentu, bukan kita, ini sesat semua. Nah, ini kan persoalan. Oleh karena itu, menurut saya yang perlu kita lakukan adalah kita merealisasikan ukhuwah Islamiyah kita ini dalam makna yang sesungguhnya. Jadi betul-betul ukhuwah Islamiyah, bukan hanya lip service saja. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, saya kira perlu kita ini kemudian menurunkan asobiah kita. Nah, selama kita masih berpegang teguh bahwa kita yang terbaik, kitalah yang kemudian harus menjadi pemimpin, kita tidak akan bisa ketemu. Walaupun jumlah kita cukup banyak, justru kita yang terjadi adalah kita berkonflik dengan sesama kita, sehingga kemudian musuh-musuh kita itu bisa mendesain agar kita berhadapan-hadapan, kita bertempur dengan sesama kita. Oleh karena itu saya kira, menurut saya yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita kemudian merealisasikan ukhuwah Islamiyah, menurunkan ego kita, asobiah kita. Yang ketiga, kita menyamakan cara pandang kita terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Selama cara pandang kita terhadap persoalan, ya problem-problem yang kita hadapi tidak memiliki titik temu yang sama, kita akan berhadapan dengan teman-teman kita sendiri. Dan itu lebih sulit daripada menghadapi penjajah yang menjajah kita selama 300 tahun. Itu kita bisa memenangkan pertempuran ini, tapi dengan teman-teman kita sendiri saya kira sulit. Nah, oleh karena itu, saya kira 3 hal ini ukhuwah Islamiyah kita wujudkan dengan cara yang sesungguhnya, kemudian asobiah kita turunkan, terus kemudian yang ketiga menyamakan cara pandang kita terhadap persoalan-persoalan, sehingga kemudian gerak langkah kita sama. Saya sepakat dengan Pak Abbas Toha, common enemy. Selama kita tidak punya common enemy, kita akan bertempur dengan sesama kita. Kita punya common enemy ketika Pilgub DKI Jakarta, kita punya common enemy. Bisa menang kita. Ya, oleh karena itu, saya kira perlu kita kemudian merumuskan common enemy yang kemudian kita jadikan sebagai dalam tanda kutip musuh bersama sehingga mempersatukan umat Islam ini. Sesungguhnya persoalan komunisme itu juga bisa jadi common enemy. Liberalisme juga jadi common enemy karena liberalisme ini cukup memporak-porandakan bangunan demokrasi yang dibangun berdasarkan Pancasila ini menjadi demokrasi liberal. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, itu diganti dengan one man one vote. Ya coba, ini kan sudah merusak. Nah, kita berhidup itu kemudian liberal, beragama pun dipaksa secara liberal. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi menjadi semacam kalimatun syawa yang kemudian perlu kita jadikan sebagai parameter untuk kemudian mengambil sikap bagaimana kita kemudian bisa meraih kepemimpinan itu dengan baik di tengah mayoritas jumlah penduduk yang 80% ini, tapi kita selalu kalah. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1 menit untuk Ibu.
Assalamualaikum. Jazakumullah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Pak Ustadz semua yang dirahmati Allah. Dan kesempatan ini saya mau menyampaikan sedikit usulan. Cara menyatukan Muslim sebenarnya sekarang adalah dengan ukhuwah Islamiyah, dengan cara memperkuat perdagangan Muslim. Karena di Indonesia ini 1.000 orang dari penelitian, 10 orang, ternyata cuma 1 orang Muslim yang kaya. 10 orang Indonesia yang terkaya itu cuma 1 yang Muslim. Jadi bagaimana kita membuat perekonomian kita kuat. Jadi kalau kita ekonomi kuat, otomatis itu jadi bisa menguasai seluruh lini masyarakat. Nah, perdagangan apa yang harus kita realisasikan di dalam masyarakat yang bisa menyatukan umat seluruh golongan, dari golongan dalam Islam itu kan berbanyak-banyak golongan ini. Nah, apa perdagangan yang bisa menyatukan? Dengan perdagangan yang kuat bisa membantu seluruh keperluan umat Islam. Jadi kita tidak ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Jadi menguasai perdagangan. Caranya yaitu tadi, perdagangan apa yang bisa menaikkan derajat mereka. Itu aja Ustadz, kira-kira yang saya usulkan. Cara menyatukan umat adalah dengan ukhuwah Islamiyah, dengan mengambil jalur perdagangan. Kalau umat Islam kuat ekonominya, otomatis kuat ideologinya, kuat imannya. Kenapa begitu? Dari fakta yang dilihat, ternyata umat Islam itu lemah dari sisi ekonominya, sehingga mudah ditindas, mudah diinikan. Ya mudah, umat Islam sebenarnya benar, cuman karakter mereka yang harus diubah. Dari malas, kebanyakan malas. Sedangkan malas itu kan Rasulullah itu adalah pedagang. Jadi sekarang caranya kita menyatukan adalah dengan berdagang. Insya Allah sudah bisa kita tangkap. Mudah-mudahan usulan saya bisa diterima. Kalau ada kekurangannya, mudah-mudahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya kurang jelas tadi Bu Sudarti menyampaikan kalau bisa umat Islam menguasai perdagangan Pak Islamnya. Dari beberapa tanggapan tadi dari Ustadz Masa, kemudian Yunus dan juga Ibu Sudarti, sebagai closing statement kepada Ustadz Asep Sarifuddin, dipersilakan Ustadz. Ya, alhamdulillah. Saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak TB Masa ya, bahwa kita harus senantiasa optimis. Bahkan Allah ini kan mempergilirkan kekuasaan. Bahkan kalau kita lihat dalam bentangan sejarah, ketika Rasulullah itu kemudian diteruskan oleh para sahabat Khulafaur Rasyidin, itu kan orang-orang Arab. Kemudian orang Turki pun pernah diberikan kekuasaan. Orang Kurdi pun pernah diberikan kekuasaan, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, yang Melayu ini barangkali yang belum kebagian. Nah, summa takunu khilafatan ala hajin nubuwah ini bisa jadi diberikan kepada umat Islam Melayu jika umat Islam Melayu ini memang beriman, bertakwa, beramal soleh dengan sebaik-baiknya. Dalam hal ini maka kemudian itu harus menjadi komitmen kita bahwa kita berjuang untuk menegakkan ijul Islam wal muslimin di negeri ini sebagai bagian dalam meretas jalan kepemimpinan dunia Islam. Dalam konteks keindonesiaan, bahwa insya Allah dari berbagai macam kejadian yang ada, bahwa kebangkitan Islam ini sekarang sudah juga tumbuh di negeri ini. Nah, tinggal bagaimana kita mengakselerasikannya, memformulasikannya.
di mana kita lihat ya kalau kaitan dengan bagaimana kita mempersatukan umat, saya kira tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bahwa yang mempersatukan itu jelas adalah tali Allah. Tali Allah itu maknanya adalah Al-Qur'an, jamaah. Jadi artinya kalau kita melihat persoalan supaya sudut pandangnya sama, ya dalam kacamata Quran. Nah, oleh karena itu ketika misalkan kita sebagai umat Islam Indonesia merasa prihatin atas kondisi di negeri ini, maka kita pun harus melihat dengan kacamata yaitu yang sama, yaitu dalam perspektif Quran. Nah, kemudian kita bisa juga menjalin komunikasi dengan berbagai simpul, mensinergikan untuk silah ukhuwah. Nah, silah ukhuwah itu adalah bagian implementasi daripada Al-Quran itu juga. Nah, kalau misalkan kekuatan-kekuatan kita ini bersinergi, baik partai maupun ormasnya maupun harokahnya di semua lini, al-ittihadu asasun najah, persatuan itu adalah pangkal kemenangan. Nah, insya Allah ketika misalkan umat Islam yang sekarang ya kita perhatikan, alhamdulillah komunikasinya lebih cair lagi. Kalau dulu beda partai itu sangat sensitif, kemudian ormas-ormas juga sekarang sudah banyak menjalin komunikasi, berkunjung, bersilaturahim. Nah, di sini sekali lagi, karena memang persoalan kita itu kan bukan di potensi, tapi di sinergisasi. Kalau potensi umat Islam Indonesia dengan berbagai macam ormas sudah sangat luar biasa, tapi perlu disinergisasikan. Nah, kelahiran MPUII ini adalah bagian daripada ikhtiar itu. Bagaimana kita dapat mengkonsolidasikan, mensinergikan, membersamai bersama-sama untuk menjadi katalisator berbagai potensi itu. Insya Allah, kalau potensi itu dapat disinergikan, disilaturahmikan, dikonsolidasikan, ini akan menjadi kekuatan. Insya Allah, saya tetap yakin bahwa 2024 juga insya Allah akan ada perubahan signifikan di negeri ini insya Allah. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, optimis untuk kita bisa menang sebagai umat Islam. Moga-moga Allah memberikan kekuatan dan juga menyatukan hati-hati umat Islam semuanya. Bapak Ibu sekalian, ini termasuk yang sudah melebihi waktu ya Ustaz Fuad ya. Harusnya jam 9 sudah selesai. Tadi Ustadz Uyun sudah pamit duluan. Titip doa dan salam pada teman-teman semua. Untuk webinar pada malam hari ini kita rasa cukup. Dan akan ada mungkin bisa diskusi lebih lanjut. Dan Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Rekaman dari materi-materi kajian online kafah dari Syarikat Islam Politik bisa dilihat ulang atau mungkin dipelajari ulang dan juga menjadi bahan diskusi di masing-masing harokah masing-masing di channel Syarikat Islam Politik. Silakan bisa mempelajari dari sesi 1, sesi 2 sampai sesi 29 ini insya Allah ada terekam di sana. Kami menyampaikan ucapan terima kasih jazakallah khairan katsir kepada Ustadz Asep Syarifuddin dan juga semua yang hadir. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, keselamatan, rahmat dan keberkahan buat kita semua. Dan mari kita sama-sama kita tutup dengan ucapan hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya Adi selaku acara, mohon maaf bila ada khilaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.